Kamu gak harus nurutin semua kataku. Aku tahu nikah ini bukan kemauanmu. Lagian, cewek mana yang mau nikah sama preman kayak aku? Kalaupun ada itu cuma terpaksa. Enggak, bukan seperti itu. Lihat, aku juga nikah bukan karena mau. Jadi gini aja, kita hidup kayak temen. Tapi soal ini gak boleh ada yang tahu. Bahkan keluargamu juga. Oke, Kamar di atas kosong. Aku gak bakal maksa kamu buat sekamar. Kamu boleh tidur di atas. aku nikah karena kepepet. Tapi kenapa dia mau nikah? Ada rahasia yang harus aku ungkap. Aku nggak boleh lupa kalau dia preman, dan jaga jarak itu yang lebih baik untukku. Sia. Kenapa? Ada perlu apa? Itu, aku bawain kamu teh. Lihat, kamu gak perlu ngelakuin semua ini. Ada pembantu yang lakuin ini. Kenapa? Bangun sepagi ini. Ada perlu? Iya, aku harus keluar, ada urusan pribadi. Kemanapun akan ku antar. Enggak. Aku pergi sendiri, kamu istirahat. Halo. Gautam, siap baru aja keluar. Ikuti dia. Kemana dia pergi ketemu siapa, aku mau laporan lengkap. Devraj, Kenapa? Kamu kelihatan kacau. enggak. Di luar lagi panas banget, jadi capek aja. Tadi pagi kamu ke sekolah. Aku tahu semuanya. Kamu nyuruh orang ikutin aku? Kamu tanggung jawabku. Kemana kamu pergi ketemu siapa aku berhak tahu. Setelah mama dan papa pergi, aku nggak mau jadi tanggung jawab siapapun. Aku terbiasa ngerjain semuanya sendiri. Sekarang kamu tanggung jawabku. Dan aku gak akan lari dari tanggung jawab. Dan aku pun gak akan biarin orang lain seperti itu. Nggak ada yang pernah anggap aku tanggung jawab mereka. Aku ngerjain semua sendiri dari kecil. Pantas terlihat ada kesedihan di wajahmu. Sebenarnya kamu ini siapa? Orang-orang menyebutmu preman atau yang lain? Kenapa semua takut padamu? Kamu pasti lelah. Istirahat saja. Mudah-mudahan kamu bisa segera menceritakan padaku yang kamu rasain, Devraj. Aku nggak ganggu kamu kan? Kalau ganggu pintunya udah aku tutup. Kemarin aku ambil buku ini dari meja kamu, aku mau balikin. Kamu baca? Baca, tapi ada bagian yang aku nggak ngerti. Itu masalahmu. Kadang kita ingin tahu semua. Tapi ada hal-hal yang cuma bisa dirasakan. Kayak kamu. Kamu pikir aku nggak bisa dipahami? Nggak. Kadang kamu kelihatan jauh banget kayak lagi lari dari diri sendiri. Kenapa berhenti kerja? Oke, kalau nggak mau cerita nggak apa-apa. Aku kerja karena kepepet. Aku harus bayar hutang sekolah adikku, jadi aku harus kerja. Sekarang hutang itu Paman Ji yang nanggung, jadi aku berhenti kerja.
Papaku SCP, mama ibu rumah tangga. Kami berempat satu keluarga, hidup bahagia banget. Terus suatu hari papa harus ke Bangalore karena ada urusan mendesak. Mama yang mengantar beliau ke bandara. Aku pengen ikut juga, tapi Arun masih kecil jadi aku harus jaga dia di rumah. Kami nggak tahu kalau itu terakhir kalinya kami lihat mama papa. Habis itu, kami tinggal dengan Pak Manji. Mereka yang besarin kami. Itu ceritaku. Sekarang giliran kamu. Halaman terakhir buku ini udah dibaca? Belum? Ada luka yang gak bisa sembuh, hanya untuk dipahami. Halo, aku juga datang. Maaf, Aku ada urusan penting. Aku harus pergi. Iya, Bu. Sekarang Ibu menghilang membawa uang kami. enggak, bukan gitu kok. Apapun keadaannya, Ibu punya 15 hari. Bayar hutangnya atau kami pakai cara lain untuk mengambilnya. Gimana caranya? Siapa menelpon? Halo? Halo? Mami, apa hutang itu belum kalian bayar juga? Perusahaan pinjaman juga telepon, mereka ancam kalau 15 hari nggak dibayar. Hutang apa? Uang apa? Lihat Sia, sekarang biaya kamu urus sendiri. Suamimu itu kan juga kaya raya banget. Mami, kalian yang bilang kalau aku nikah maka kalian bakal... Terserah. Soal masalah ini jangan telepon dan ganggu kami. Pemanji kamu lagi sibuk, jangan ganggu kami. Tapi Mami... Sekarang aku harus apa? Cari duit segitu dari mana? Devraj... Enggak. Aku nggak bisa minta dia. Besok aku ke rumah Pak Manji buat ngomong langsung. Ini punya Dev. Aku kenapa terus lupa? Kalau Dev yang orang lihat itu bukan aslinya. Sebenarnya dia itu preman. Tapi dia sendiri nggak ngaku. Meski ditanya berkali-kali dia nggak mau buka jati dirinya. Apa sih yang dia sembunyiin dari aku? Sama orang macam apa aku tinggal? Buat dia nyawa orang gak ada artinya. Dan nyawaku sama aja. Dan Devraj belum pernah sekalipun coba ninggalin aku. Dan gak pernah maksa aku juga. Pak, kirimannya sampai. Dipindah besok.
makan malam duluan aja. Aku butuh waktu buat mikir hubungan ini dan diri aku sendiri. Siap. Kamu? Kamu ngapain kesini? Pak Manji, kalian yang bilang kalau aku nikah sama Devraj, kalian lunasin hutang pendidikan Arun. Hutang yang mana? Aku nggak ingat apa-apa. Lagian, kamu itu nikah atas kemauan kamu sendiri. Kamu ngomong apa sih ya? Tujuan kami nikahin kamu cuma buat kesepakatan aja. Cih, kotor banget pikiran kamu. Apa? Kamu beneran gak tahu? Aku nggak tahu apa-apa soal kesepakatan. Istri kamu yang janji ke aku kalau aku nikah sama Devraj, kalian bakal lunasin hutang Arun. Itu urusan kalian berdua, bukan urusanku. Aku nggak pernah ngomong gitu. Lagian kamu udah nikah. Kamu bukan tanggung jawab kami. Berhenti acting, seakan-akan kamu kayak korban. Lagian, kenapa kamu gak minta sama suami premanmu? Bukankah dia kaya banget? Kalian berdua udah manfaatin aku. Dulu uang papaku, yang harusnya hak aku sama Arun, kalian pakai buat bisnis kalian. Lalu kalian bilang kalau aku nikah sama Devraj, kalian bakal lunasin hutang Arun. Tapi kalian gak bayar. Hari ini aku ngerti, orang asing itu kayak gini. Buat kalian, cuma uang yang penting. Papa nyerahin kami ke kalian dengan kepercayaan penuh pada kalian. Kalian gak pantas jadi orang tua. Pantesan, kalian sendiri gak punya anak. Sial, lancang kamu ngomong. Lupa jasa kami. Ya udah, mau nyolong, mau ngerampok, terserah aja kamu. Tapi jangan harap apapun dari kami. Kami gak bakal kasih uang buat sekolah adikmu. Selamanya. Untuk melanjutkan kisah pengantin sang gangster, download Rigi TV app.